Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mempelajari ilmu. Bentar lagi yang akan Bu Dede sampaikan, yaitu mata kuliah teknologi hasil ternak. Hari ini atau kali ini kita belajar mengenai pemanfaatan kulit dan hasil samping untuk food. Food berarti untuk makanan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Untuk pokok bahasan ini nanti kita akan belajar apa sih nanti tujuan mahasiswa mempelajari materinya tentang kulit untuk pangan, ya. Jadi itu nomor satu. Kemudian nomor dua, latar belakangnya apa, tujuannya apa untuk pengolahan kulit, dan yang terakhir nanti adalah contoh-contoh pemanfaatan kulit untuk pangan. Jadi nanti capaian pembelajaran ini yang pertama yaitu nanti mahasiswa mampu menjelaskan terkait pengolahan kulit dan hasil samping menjadi pangan. Prinsip, proses, faktor yang menentukan itu ya. Kemudian ini latar belakangnya dan tujuannya. Jadi kalau ternak itu dipotong, banyak sekali di sini adalah produk-produk, baik itu yang produk pokok, daging, dan juga hasil samping ada kulit, ada tulang itu. Ini juga untuk yang ternak kecil maupun hewan yang lainnya. Ya, misalnya adalah ikan. Kemudian, nah ini, jadi setelah ternak itu dipotong, ada karkas yang masih layak dikonsumsi dan yang non karkas yang tidak layak dikonsumsi. Itu. Nah, di hasil samping pemotongan ternak ini ada kulit ya, bisa dimanfaatkan untuk kulit, untuk bahan pangan, misalnya yaitu kerupuk rambak, untuk gelatin, untuk cecek, untuk kikil, untuk kecap dan lainnya. Ini. Nih, jadi dari satu lembar kulit ini ya, ini bagian-bagian kulit, ini mahasiswa THT sudah harus paham. Kemudian kalau secara mikroskopis ya, kulit itu yang disebut kulit sejati itu adalah yang di bagian dermis ini, di sini ada kolagennya. Ini nanti yang bisa dimanfaatkan untuk gelatin, untuk kolagen itu. Disamak untuk yang non food itu juga bagian yang ada di dermis ini. Ini ya, kalau secara histologis hampir sama dengan tadi yang ada di atas. Nah, dari kulit mentah untuk pangan ya maupun untuk industri sama, pada dasarnya kulit itu cepat rusak karena memang airnya sangat tinggi, 64%. Nah, yang kedua yaitu protein masih tinggi 28% karena di sini ada kolagen. Dan eh, senyawa lainnya ada lemak, ada abu dan juga yang lainnya. Ini jadi kulit dimanfaatkan untuk pangan, jadi cecek, jadi kerupuk rambak untuk meningkatkan daya guna hasil ternak, meningkatkan nilai ekonomis dan juga keanekaragaman atau diversifikasi pangan. Ini contoh-contoh produknya. Kemudian ini salah satu contoh kerupuk rambak, misalkan dari cakar ayam. Nah, kalau untuk penelitian apa saja sebenarnya yang bisa dipelajari ya atau yang bisa dianalisa. Jadi misalnya adalah untuk mengetahui daya kembang, berapa sih daya kembangnya, daya mekarnya, apakah juga mudah patah, dan juga bagaimana kandungan analisa proksimatnya, ya proteinnya, lemaknya, ini kan juga berguna untuk nutrisi manusia. Ya, kemudian juga kualitas yang lainnya misalnya adalah AW atau kadar air. Nah, yang penting kalau untuk pangan juga organoleptik. Jadi rasanya bagaimana, kerenyahannya, disukai enggak oleh konsumen itu. Ya, nah dari satu lembar atau dari kulit mentah ini bisa jadi cecek, direbus, dibersihkan dulu ya, dibersihkan bulunya, dihilangkan jadi cecek. Ini juga sudah dijual di pasar. Bisa dimanfaatkan diolah untuk masakan ya. Di Indonesia itu juga banyak sekali yang diolah. Kemudian dijemur ini jadi krecek, ini juga sudah bisa dijual. Ini adalah kalau digoreng dia akan jadi kerupuk rambak ini. Nah, ini beberapa proses atau caranya ya membuat kerupuk rambak dari kulit ya. Nah, yang tadi dari kulit cakar, nah ini dari kulit sapi contohnya ya, kulit-kulit yang besar. Dicuci, kemudian direndam, kemudian dihilangkan dulu bulunya,
bisa dengan menggunakan air panas atau direndam dengan air kapur. Air kapurnya dihilangkan, direbus jadi cecek, dipotong, direndam bubuk, dikeringkan. Ini nanti jadi krecek, baru kemudian digoreng. Nah, untuk penelitian dari cara-caranya ini bisa menjadi perlakuan untuk penelitian. Misalnya adalah teknik membuang bulu dengan air panas atau dengan air kapur. Ini berapa konsentrasinya, berapa lama, ini bisa jadi satu penelitian. Ya, dicuci, direbus. Nah, ini direbus juga berapa waktunya, nanti pasti akan berpengaruh pada hasil akhirnya. Ya, penggorengan juga. Nah, kalau penggorengan di sini lebih baik adalah 2 kali. Bagaimana kalau 1 kali? Ya, nah ini juga jadi satu penelitian. Nah, ini adalah kandungan gizinya kalau sudah jadi kerupuk rambak, ya. Proteinnya juga masih sangat tinggi. Nah, tapi ada penelitian kalau kerupuk rambak itu bisa diproduksi dari sisa industri penyamakan. Nah, tapi ini ada senyawa yang kurang baik, ya. Jadi senyawa berbahaya misalnya adalah krom. Ini ada satu penelitian kalau kulitnya tadi dipakai untuk kerupuk rambak, ya. Kemudian ini kalau di Sumatera itu ada kerupuk jangek namanya. Ini khas di daerah Sumatera. Biasanya dari kulit kerbau. Nah, kulit sapi juga bisa dimanfaatkan. Ini ada penelitian kalau asam uratnya ini sangat tinggi, juga cepat tengi. Bisa jadi satu penelitian bagaimana pengaruh misalnya penyimpanan pada kerupuk rambak dan lain sebagainya. Ini kandungannya kalau kulitnya mentah, direbus, jadi krecek, dan sudah jadi kerupuk. Ini pasti akan berubah kadar air, kadar lemak, dan juga kadar proteinnya. Nah, yang kedua untuk gelatin. Gelatin itu adalah ya hidrolisis protein dari kolagen ini. Dihidrolisis jadi gelatin. Ya, ini jadi diambil dari kulit atau dari tulang. Kemudian ini manfaatnya untuk cangkang, untuk permen. Ini prosesnya, kulit atau tulangnya direndam dengan asam jadi gelatin tipe A, dengan basa gelatin tipe B. Ini ya, ini proses-prosesnya. Ini adalah mekanismenya bagaimana gelatin didapat dari kolagen ini, katanya seperti tali tambang, ya. Kemudian ini tahap-tahapnya. Nah, ada standarnya juga SNI maupun DGMIA ini, ya. Ini prosesnya. Ini prosesnya kalau dari kulit. Nah, berbeda dengan kulit. Kalau dari tulang itu ada demineralisasi. Jadi mineralnya dihilangkan. Nah, ini asam amino ya pada gelatin tipe A dan tipe B juga akan berbeda. Ini contohnya kalau di pasaran. Nah, yang terakhir ini ada kecap cakar. Ya, kecap cakar. Ini pasti akan berbeda dibandingkan dengan kecap yang biasa dikonsumsi dari kedelai. Apa saja yang dianalisa? Ini kadar air, protein, viskositas, organoleptik atau kesukaan. Ya, ini sumber pusaka yang tadi dipakai untuk penjelasannya. Saya rasa itu dari Bu Dedes, ya. Selamat mempelajari dan juga bisa meningkatkan atau ide untuk penelitian. Bu Dedes akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi yang lainnya. Terima kasih semuanya.